Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hatoy Mulia Podcast. Saya Aluna Dan saya Karel. Di sini kami kedatangan bintang tamu spesial nih. Ada Karaka sebagai ketua PHT dan juga Kak Fatan sebagai wakil ketua PHT. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau dari saya sendiri sih alhamdulillah baik. Di sini kita mau nanya nih, gimana sih perjalanan kakak-kakak sebelum menjabat menjadi ketua dan wakil PHT? Dulu ya sebelum aku menjabat jadi ketua PHT, dulu itu aku menjabat menjadi ketua olahraga laut, di mana itu sebuah proses sebelum menjadi aku menjadi ketua PHT. Dan juga dulu aku juga sempat menjabat sebagai wakil ketua PHT juga. Jadi aku itu punya bekal lah untuk nanti di kelas 12 untuk menjabat jadi ketua PHT. Ya buat perjalanannya mungkin itu lumayan panjang ya. Apa mau diceritain di sini? Boleh Kak ceritain dong sedikit. Oke. Dulu ketika aku pertama kali menjabat jadi wakil ketua PHT ya, wakil ketua PHT itu dulu aku kan baru banget ya untuk menjabat jadi ketua, apalagi situ aku posisinya kelas 10, aku masih banyak belajar hal-hal yang aku harus dapatkan dari abang kelas. Ya di situ aku mencari ilmu sebanyak-banyaknya lah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, mengikuti kepanitiaan dulu, dan akhirnya setelah ketua PT yang tahun lalu itu lengser, beliau mengamanahi saya untuk maju menjadi calon ketua PHT, dan alhamdulillah ya sekarang saya jadi ketua PHT. Kalau Kak Fatan sendiri gimana perjalanannya? Kalau dari aku sendiri sih awalnya waktu aku masuk SMA Hatta itu aku tuh pengen merasa berubah. Soalnya karena sebelumnya aku tuh di SMP bisa dibilang sebagai anak nolep lah ya, kayak gitu. Jadi waktu masuk SMA aku mau berubah. Bagaimana nih caranya? Udah akhirnya aku memutuskan buat ikut organisasi yang namanya PHT ini. Nah di kelas 10 itu awalnya aku cuman menjabat sebagai di minat dan bakat kayak gitu. Namun waktu selama aku menjabat di minat bakat ini, aku tuh banyak ikut kegiatan, misalnya kayak lomba puisi aku ikutan. Nah, mungkin karena dulu tuh dilihat sama kakak kelas tuh public speaking tuh mungkin bagus, sama dari yang hal-hal lain juga bagus kelihatannya. Nah akhirnya sama kakak kelas tuh ditunjuk aku tuh sebagai calon ketua PHT. Nah kayak gitu. Lumayan panjang juga ya ceritanya, perjalanannya juga. Sebenarnya lebih panjang lagi sih, tapi ya dipersingkat. Oh iya. Dengar-dengar sebelum dilantik itu katanya ada LDKS juga ya? Nah kalau LDKS itu ngapain sih? Waduh, kalau misalkan kita membicarakan LDKS, sepertinya itu surprise buat adik kelas 10 dan kelas 11 nanti ya. Jadi Tidak bisa di-spill. Kita nggak bisa spill di sini. Pokoknya LDKS itu bakal membentuk kalian sebagai pemimpin yang lebih memiliki jiwa kepemimpinan lah, kayak gitu. Ada tantangannya gitu gak sih waktu LDKS? Waktu LDKS, pokoknya kalian itu nanti tantangannya harus bisa lebih mengekspresikan diri kalian lah di depan banyak orang seperti itu. Pasti pokoknya kalau di KS pasti ada lah tantangannya, karena menjadi seorang pemimpin yang hebat itu pasti harus melalui tantangan yang kuat. Kayak gitu. Oke Kak, mungkin kan kakak sebagai pemimpin gitu ya, dan wakil pemimpin, mungkin ada tokoh inspiratifnya gitu Kak. Oh, bisa disebutkan tokohnya siapa dan mengapa memilih tokoh tersebut? Dari siapa dulu nih? Kita kasih dari kakak dulu. Boleh. Buat tokoh inspiratif, aku punya satu tokoh dari Yunani yang namanya, dia itu filsuf Stoa. Kalian tahu Stoa nggak? Stoikis. Oh, stoikisme. Paham akan ya stoikis gitu. Yeah. Yang bernama Seneca. Kenapa aku menginspirasi tokoh tersebut? Karena dari dia aku belajar kalau misalkan kita itu harus mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Jadi hal-hal yang di luar kendali kita, kayak perspektif orang, itu lebih baik tidak bisa kita pikirkan, karena itu hanya akan membebankan pikiran kita. Dan aku masih ingat satu kata dari Seneca yang berkata, we are more suffering in imagination than in reality. Keren juga ya.
Kalau Kak Fata sendiri punya? Punya sih, tapi mungkin agak beda dari Raka. Jadi tokoh inspirasi aku tuh dia tuh seorang ibu saya sendiri. Nah, ibu aku tuh dulunya dia tuh waktu SMA di Semansa Sukabumi, dia tuh pernah menjabat sebagai ketua OSIS juga. Nah, makanya di situ juga saya terinspirasi. Terus bakat-bakat aku juga yang kayak public speaking atau PC atau pidato yang lain-lain juga, itu tuh turun dari ibu aku. Nah, makanya aku tuh menginspirasikan ibu aku sendiri kayak gitu. Dan juga ya, ibu kamu gitu Rel. Kayak gitu juga, ya. Tapi bukan ketua OSIS. Tapi kamu termotivasi juga pasti ya? Pasti ya. Mantap, keren. Kan udah hampir setahun nih ngejabat ya. Iya. Tantangan paling terberat selama menjadi Ketua atau wakil dan gitu. wakil PHT itu apa sih? Dari siapa dulu? Mulai dari Karaka dulu. Tantangan terberat aku selama menjabat ya. Tantangan terberat aku itu, menurut aku sendiri itu adalah diri aku sendiri. Kenapa? Karena di situ kayak kita kan nggak tetap di satu kondisi ya, kayak misalkan kita lagi down atau kita lagi up juga kan kita harus profesional untuk menjadi ketua OPHT gitu. Kita harus memiliki tanggung jawab. Jadi tantangan terberatnya itu adalah melawan diri aku sendiri gitu. Melawan rasa malas itu juga termasuk, terus juga melawan apa ya namanya ya, ketidakstabilan pikiran lah gitu. Seperti itu sih. Buat Kak Fata gimana? Ya bener sih apa yang dikatakan Raka, semua tantangan tuh yang berat tuh kebanyakan datang dari sendiri. Iya. Nah kalau dari aku sendiri itu biasanya lebih ke konsistennya. Iya. Tahu kan, namanya manusia itu pasti punya rasa malas kan. Nah aku juga punya rasa malas itu. Jadi terkadang aku tuh ngerasa ada suatu program kerja nih, lo kerjain. Jadi aku mikirnya, nanti tapi udah mau gimana lagi, akhirnya harus dikerjain, akhirnya aku kerjain kayak gitu. Jadi ya pokoknya tantangan terberat tuh ya pasti datang dari diri kita sendiri. Mungkin kan waktunya cukup padat ya kalau misalkan jadi ketua OPHT mau Iya. ataupun menjadi wakil gitu. Betul. Bagaimana sih cara kakak-kakak meluangkan waktu atau membagi waktu itu, membagi waktu luang? Bagi waktu luang. Iya, memanage waktu lah. Nah, mungkin di pikiran kalian tuh ketua PHT itu atau ketua OSIS itu kan sibuk ya, kayak Iya. padat. Ya nggak sepenuhnya salah juga, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Kayak ada kayak misalkan bulan-bulannya event gitu, Iya. pasti itu baru kita sibuk. Jadi kayak selama 1 bulan mungkin ya itu sibuk, bulan-bulan kedepannya enggak, kayak menjalankan program kerja biasanya aja gitu. Kalau misalkan buat cara mengatur waktunya, aku itu membagi kepentingan menjadi 3 hal. Yang pertama itu yang paling bawah tidak penting, yang tengah itu penting, dan yang ketiga sangat penting. Kayak aku juga kan masih punya kesibukan juga ya di luar ya, Iya. kayak mengikuti organisasi di luar juga. Cara aku membaginya itu kalau misalkan aku dibutuhkan di sekolah itu dalam keadaan yang sangat penting, tapi aku juga dibutuhkan di luar, aku lebih milih untuk berada di sekolah karena kepentingannya itu tadi. Jadi itu lebih memudahkan aku lah untuk mengatur atau memanage waktu aku. Kalau untuk Bang Fata gitu. Kalau dari aku sendiri sih, aku nggak terlalu mikirin time management ya. Aku tuh emang orangnya sedikit agak berantakan. Jadi aku tuh cuma ngikutin alur aja. Gimana Allah lah, aku mau menyerahkan semuanya kepada Allah kayak gitu. Jadi ya, tapi cara ini tuh nggak bisa diterapkan untuk semua orang. Jadi kalau kamu pakai cara ini tuh, selama kalian belajar tuh kalian harus benar-benar memperhatikan guru kalian. Jadi apa yang guru kalian ajarkan tuh benar-benar masuk. Jadi kalian tuh nggak bakal bingung apa yang bakal dipelajari ke depannya. Nah terus misalnya lagi belajar nih dipanggil, Fatan kesini ayo kita rapat. Ya udah aku langsung ikut rapat. Terus karena nggak mau ketinggalan, biasanya aku belajar lagi waktu di rumah. Bisa nonton YouTube atau nanya ke teman, semalam belajar apa sih? Kayak gitu. Oke lu, kayaknya kamu tertarik banget ya sama kayak masuk ke organisasi OPHT atau organisasi lain yang ada di Hapoy gitu ya? Aku sih tertarik banget. Kalau bisa sih jadi ketua juga. Amin. Tapi kira-kira kenapa sih kamu tuh pengen masuk PHP? Aku tuh pengen menambah wawasan aku, pengen belajar juga, pengen belajar leadership. Leadership-nya cocok banget masuk ke PHP. Jadi kalau cewek mah jadi ketua 2 bisa belajar ke kasus. Ya. Baik Kak nih,
Hal apa sih yang paling berkesan selama menjabat di OPHT ini? Selama aku menjabat di OPHT ini, hal-hal yang berkesan itu lebih ke menjalankan event itu sama teman-teman seangkatan. Soalnya kayak sekarang aku juga udah kelas 12 ya. Tapi karena aku sering aktif, sering mengikuti kegiatan-kegiatan, jadinya aku punya kayak setelah aku lulus, aku punya cerita untuk diceritakan gitu. Dan juga punya hal-hal yang berharga semasa SMA. Kalau dari aku sendiri sih, hal yang paling berharga buat aku di OPHT ya selalu menjalankan event-event itu sih, terutama event MPLS kemarin. Iya. Dimana event MPLS tuh kerjanya tuh hampir 1 minggu full. Dimana kita tuh datang pagi banget, pulangnya tuh malam. Nah dari situlah merasa capeknya. Tapi walaupun capek tetap seru karena kerja sama teman-teman, terus juga ngeliat adik di kelas. Nah pokoknya MPLS tuh event yang paling berkesan lah buat aku. Kayak gitu. PLS kemarin seru kok. Iya kan? Iya. Kan kita yang ngerasain. Iya kan? Enggak ya. Ya. Aduh, saya Iya, sayang kan? banget. MPLS lagi berarti ya. Tahun depan. Nanti tahun depan ya. Lebih seru lagi tahun depan. Oke, mungkin bagaimana sih cara kakak-kakak membangun relasi kepada guru atau staf, mungkin sama teman-teman OPHT yang menjabat juga. Relasi ke guru dulu ya. Iya. Mungkin kalau misalkan relasi ke guru itu gimana kita membangun komunikasi dengan guru. Iya. Jadi kayak walaupun saya juga sebenarnya jarang masuk kelas gitu ya karena ada kepentingan kegiatan sekolah, tapi yang terpenting itu membangun relasinya dengan cara berkomunikasi dengan guru itu. Kayak gitu sih. Itu yang paling penting. Iya sih, bener sih. Kalau kata kakak, emang komunikasi sama guru yang paling penting ya. Pastinya. Tapi kalau karena aku sendiri juga kalau aku lebih sering di kelas kan ya. Iya. Jadi membangun komunikasi sama guru itu ya lebih sering di dalam kelas. Misalnya kayak beliau kayak Ustadz Samsam lah. Oh, Ustadz Beliau tuh Samsam. ngajar. Nah aku tuh biasanya ya kenal beliau tuh dari situ. Beliau juga kenal saya dari pelajaran. Oh iya, membangun relasi dengan guru itu bukan karena pas pelajaran izin aja, nggak gitu. Kayak pas kita punya kepentingan sesuatu dengan guru dan melibatkan guru tersebut, kita membangun komunikasi, terus gimana caranya kita bekerja sama guru-guru, seperti itu. Apalagi dengan Samsam kan sebagai selaku pembimbing atau pembina OPHT. Oh jadi gitu ya cara bangun relasinya. Hebat banget ya kakak ini tuh bisa membangun relasi semudah itu sama guru. Mudah banget. Gak semudah itu juga sih. Tetap ada prosesnya. Iya, tetap ada prosesnya. Iya, kayak gitu. Kira-kira hal apa aja sih yang ada di OPHT yang nggak ada di luar organisasi OPHT yang bisa bikin orang-orang tuh pada tertarik gitu masuk OPHT? Minat gitu. Minat buat OPHT. Masuk. Untuk apa yang membedakannya, karena mungkin aku terbiasa dengan kehidupan di Hatoi ini yang kalian tahu kayak gimana. Iya. Yang saya rasakan di OPHT itu perbedaannya ya, itu lebih apa tuh namanya, lebih kuat gitu peningkatannya dengan apalagi dengan teman-teman yang seangkatan. Jadi kita punya banyak chemistry atau membangun chemistry bersama lah gitu. Yang aku rasakan ya, tapi saya juga nggak tahu kayak organisasi di luar apakah memiliki hal yang serupa seperti itu atau tidak. Kalau Kak Batan sendiri? Kalau dari aku sih menurutku keunggulan OPHT itu karena HTI kan sekolah berdasarkan Islam ya. Jadi organisasi di HTI pun tetap berdasarkan Islam. Nah, jadi walaupun di dalam OPHT itu ada Iwan Akhwat, kalian tuh tetap bisa menjaga jarak lah dari antara Iwan sama Akhwat. Gitu. Kira-kira Karel minat nggak masuk OPHT? Pastinya minat dong. Iya. Seberapa gede sih minatnya? Apa sih yang buat kamu minat? Bisa Kan tadi diukur. udah jawab kan tadi. Sekarang coba kamu. Susah Iya. diukur sih kayaknya. Ya. Wah minat banget berarti ya. Pastinya minat banget ya pokoknya. Gitu. Iya. Keren kan? Itu nih masuk OPHT. Emang motivasi kamu mau masuk OPHT kenapa? Ya biar ada jiwa berkepimpinan yang tinggi, rasa tanggung jawabnya ada gitu. Keren. Oke. Udah cocok jadi anggota OPHT. Jadi ketua sih. Atau jadi ketua? Jadi ketua pasti. Bener ya? Benar ya, benar ya. Aku tunggu tahun depan ya. Ditunggu. Iya.
Oke guys, jadi itu jawaban dari Karaka dan juga Kak Fatan selaku ketua dan wakil ketua OPHT periode 2023-2024. Oke, untuk session selanjutnya kita akan meminta kesan dan pesan dari Karaka dan juga Kak Fatan selaku ketua dan wakil ketua OPHT nih. Oke, mungkin dari Karaka terlebih dahulu nih, apa kesan dan pesan untuk generasi selanjutnya yang mencalonkan diri sebagai anggota OPHT gitu? Oke, harapan aku buat pemimpin yang akan datang atau pemimpin OPHT yang baru, aku banyak berharap kepada pemimpin yang baru karena di OPHT masih banyak hal-hal yang harus dikembangkan lagi, yang belum sempat untuk aku kembangkan. Dan juga aku titip salam buat OPHT yang baru, kalian jaga solidaritas kalian, bangun komunikasi kalian agar terjalin hubungan yang baik seperti itu. Oke. Dan selanjutnya buat dari Bang Fatan nih, apa kesan dan pesan untuk calon-calon ketua ataupun wakil seperti aku gitu ya, nah yang mencalonkan diri sebagai ketua OPHT mungkin di generasi selanjutnya. Yang tunggu ya, aku tunggu ya, aku tunggu aja. Kita dulu nih. Oke, kesan dan pesannya apa? Dulu ya. Jadi buat harapan dulu deh. Harapan aku buat para OPHT selanjutnya itu, aku berharap kalian bisa memajukan OPHT lebih maju lagi, terutama di bidang digital. Soalnya kenapa ya Hato ini kalau masalah digital tuh belum terlalu maju. Nah, aku berharap dengan OPHT yang baru ini bisa memajukan di bagian digitalnya. Misalnya OPHT bikin website atau bikin aplikasi yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, terus buat pesan-pesan para OPHT yang mau masuk OPHT, aku pesan buat kalian itu jangan takut buat masuk OPHT, terutama kalian ingin merubah diri, terutama apalagi anak-anak nolep ataupun wibu ya. Nah, kalian tuh pokoknya wajib banget masuk OPHT kayak gitu. Soalnya di OPHT itu tempat kalian tuh bisa merubah diri. Yang awalnya kalian introvert bisa sedikit-sedikit lah berinteraksi. Karena sebelumnya aku juga gitu. Aku tuh dulunya introvert banget. Bahkan aku mau ke tukang jajan pun aku takut. Nah, akhirnya aku masuk kooperatif, aku berubah, akhirnya aku sekarang jadi kayak gitu. Extrovert gitu ya. Jadi sedikit ekstrovert. Sedikit ekstrovert. Terima kasih kepada Karaka dan Kak Fatan yang sudah memberikan pesan kepada kita semua ya. Dan juga makasih kepada semua penonton podcast kita kali ini. Kami pamit undur diri, saya Aluna. Dan saya Karel, juga Karaka dan juga Kak Fatan serta kru yang bertugas kali ini. Sampai bertemu lagi di Hatoy Hatoy Punya. Punya.